Rezeki yang tidak disadari. Dulu, saya mengira bahwa sholat duha, sholat tahajud, membaca Al-Quran, dan membaca zikir itu dapat menjadi penyebab terbukanya pintu rezeki atau harta kita. Hingga saya memahami bahwa justru ibadah-ibadah itulah sendiri adalah sebuah rezeki yang besar dan berharga bagi kehidupan kita. Karena jauh sebelum ini yang saya pahami adalah bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang berwujud uang, gaji yang besar, orderan yang banyak, job yang banyak, urusan pekerjaan yang lancar, banyaknya tabungan uang di bank, banyaknya aset yang kita miliki, seperti kendaraan, properti, dan berbagai hal lainnya. Intinya selama ini saya berpikir bahwa rezeki itu adalah harta. Namun setelah saya mencari tahu, menggali lebih banyak lagi tentang apa itu rezeki sesungguhnya di dalam Islam, ternyata kita salah besar sobat hebat semua. Ternyata langkah kaki yang dimudahkan untuk hadir ke majelis ilmu itulah rezeki. Langkah kaki yang dimudahkan untuk sholat berjamaah di masjid itu pun rezeki. Bahkan kesempatanmu menonton video ini itu pun adalah sebuah rezeki dari Allah. Hati yang Allah jaga jauh dari sifat iri, dengki, dan kebencian itu pun rezeki. Memiliki banyak teman yang soleh dan saling mengingatkan itu juga rezeki. Saat keadaan sulit bahkan penuh keterbatasan itu pun juga rezeki. Karena mungkin dengan keadaan seperti itulah kita mencari Allah dan lebih dekat dengan Allah. Bahkan bisa jadi jika keadaan sebaliknya justru akan membuat kita lebih condong bersikap kufur, sombong, angkuh, dan justru lupa diri. Punya orang tua yang sakit-sakitan itu pun ternyata adalah rezeki. Karena itu merupakan ladang amal pembuka pintu surga bila kita tulus ikhlas mengurus mereka. Tubuh yang sehat adalah rezeki. Bahkan saat diuji dengan sakit, itu pun bentuk lain dari rezeki. Karena sakit adalah penggugur dosa-dosa kita. Dan mungkin akan ada jutaan list lainnya bentuk-bentuk rezeki yang tidak pernah kita sadari, apalagi kita syukuri selama ini. Suami, istri, dan anak-anak sehat, itu pun adalah rezeki. Anak-anak bisa bersekolah lancar, itu juga rezeki. Hidup rukun sama tetangga pun rezeki. Bahkan, bila kita mendapatkan WA, Instagram, Facebook, atau bahkan YouTube tentang kajian, tentang tausiah keagamaan yang mengajak dan mengingatkan tentang kebajikan, kebaikan, itu pun juga adalah rezeki. Karena dengan hal itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sobat hebat semuanya, justru yang harus kita waspadai adalah ketika hidup kita serba berkecukupan, penuh dengan kemudahan dan kesenangan, padahal begitu banyak hak Allah yang belum mampu dan tidak bisa kita tunaikan. Astagfirullahaladzim. Seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hadid, Allah menyampaikan, dan sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maka mari bersyukur dengan segala jenis rezeki yang pernah Allah berikan kepada kita. Terus dekatkan diri kepada Dia yang Maha Kaya, pencipta alam semesta raya, hingga kelak rezeki terbesar kita adalah ketika kita mampu berjumpa dengan Ia yang menciptakan kita dan juga berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Doa saya buat sobat hebat semuanya adalah semoga siapapun yang menonton dan mendengar motivasi Islami ini, Allah berikan kelapangan rezeki, kebahagiaan tiada tara di dunia dan kelak di surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia, bukan karena dia nggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sedang nikmatnya sendiri nggak dipikirkan.
Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Yo kuwi sing marake atimu sumpek ora iso ayem. Ya Bu ya. Hadisnya tentang masker tutup mulut. Hadits riwayat Tirmidzi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughattar rajulu fahu fis shalah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki menutup mulutnya ketika salat. Jadi kita memang harus mengikuti anjuran pemerintah. Tetapi pada saat kita mau salat, sebaiknya itu masker diturunkan ke bawah mulut, ya, sehingga tidak tertutup. Setelah assalamualaikum pakai kembali silakan. Kan berarti dua-duanya jalan. Nah, karena Rasulullah sangat melarang seorang laki-laki yang menutup mulutnya ya ketika sholat. Bahkan ada dalam satu riwayat dikatakan, apakah ingin penutup mulutmu itu diganti dengan penutup mulut di neraka? Allah. Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu jangan pergunakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Tidak usah menghindari keramaian, ayo berbondong-bondong datang ke masjid. Takut itu kepada Allah, jangan takut kepada virus. Apakah memang bisa dipertentangkan ketakutan manusia terhadap suatu hal dengan ketakutan kepada Allah? Iya, Man, pertanyaannya ini memang biasanya atau biasa kita terdengar seperti itu. Padahal tidak harus dipertentangkan antara aneka takut itu. Kita lihat dulu, takut itu adalah keresahan menyangkut masa depan. Sedih, keresahan menyangkut masa lalu. Apa yang diresahkan menyangkut masa depan bisa bermacam-macam. Ada orang takut tua, takut tidak lulus ujian, takut hujan, takut mati, takut pada Tuhan. Bermacam-macam takut ini ada cara yang dianjurkan oleh akal atau oleh agama untuk ditempuh. Takut pada singa, hindari singa. Takut pada Allah, mendekat pada Allah. Takut tidak lulus ujian, belajar. Demikian seterusnya. Nah, corona adalah suatu penyakit yang menakutkan. Karena bisa mengantar seseorang kepada kematian atau sakit yang parah. Nah, ada caranya untuk menghindar yang diperintahkan oleh Allah. Siapkan diri, ke dokter, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak bisa mempertentangkan. Kenapa? Karena Rasul pun, Nabi pun takut. Ketika Nabi Musa bertemu dalam 2 tanda petik dengan Tuhan, waktu beliau akan diangkat menjadi Rasul, salah satu bukti yang dianugerahkan Tuhan kepadanya adalah tongkatnya berubah menjadi ular. Al-Quran menyatakan, Nabi Musa melihat itu takut mundur. Allah berfirman kepadanya, la takhaf. Jangan takut. Jadi Nabi Musa takut. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu-tamu yang dia tidak kenal, tetapi dia sambut, disiapkan hidangan makanan yang enak. Ketika dia lihat bahwa tamu-tamunya tidak menyentuh makanan itu, aujasa fi nafsihi khifah. Terbetik di dalam hatinya rasa takut. Tamu-tamu itu tidak makan karena tamu-tamu itu adalah malaikat-malaikat yang berbentuk manusia. Nabi Ibrahim takut. Bukan berarti dia tidak takut pada Allah. Ketika terjadi perang, Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya takut diserang musuh waktu sedang salat. Maka turunlah ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan tata cara salat, dan yang berbeda dengan yang sebelum ini, salat itu dinamai salatil khauf. Jadi tidak harus dipertentangkan antara takut pada corona, takut pada binatang, takut pada ini. Kita diajarkan sekian banyak doa. Nana kan tahu kita di rumah itu baca doa yang diajarkan oleh orang tua kita, ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf, najjina mimma nakhaf, salimna mimma nakhaf. Wahai Tuhan yang memberi rasa aman kepada orang-orang, selamatkan kami dari apa yang kami takuti. Beri kami rasa aman terhadap apa yang. Jadi tidak ada pertentangan.
kita tempuh cara-cara yang dibenarkan oleh agama, yang dianjurkan oleh Rasul, dan dianjurkan oleh orang-orang yang mengerti persoalan. Jangan dipertentangkan.